Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa amaddana bimadadi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bijahil anbiya wal mursalin wal awliya wal arifin wa jami' ibadillah salihin wal muallifin asy-syarihin khassatan man allafa hadzal kitab asy-syarif lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kana muqatakalani onu haluha apa tingkai ad-dunya haluha apa tingkai ad-dunya ma wasaftuhu ora nyifati ma iku barang wasaftuhu kang nyifati sapa ingsun hu ing ma wasaftuhu kang nyifati sapa ingsun hu ing ma wa haluna lan ono apa tingkah kita wa ma khalaqna lahu ma qaddamtuhu wa ma utai barang khuliqna kang den dadekaken sapa kita lahu krana ma iku barang qaddamtuhu kang dinginaken sapa ingsun hu ing ma fa haqqun muka wajib alal mukallafi ingatasi wong kang mukallaf ayyadhaba utawi yen to nglakokaken sapa mukallaf binafsihi kelawan awake mukallaf madhhabal akhyar ing dalane pira-pira wong kang bagus wa yaslukalan yen to ngambah sapa mukallaf maslaka ulin nuha ing dalane wong kang anduweni akal maslaka ulin nuha ing dalane wong kang duweni akal kang sempurna wal absar lan wong kang anduweni peningal ati wa yata'ahhabalan yen to cawis-cawis sapa mukallaf lima maring barang asyar tukang isyarah sapa ingsun ilaihi maring emma tukang isyarah sapa ingsun ilaihi maring emma wa yahtamma lan yen to
mentingaken sapa mukallaf lima maring barang nabah tukang ngilingaken sapa ingsun alaihi ing atase ma nabah tukang ngilingaken sapa ingsun alaihi ing atase ma wa aswabu tariqin utawi luwih benderi dalan lahu kedue mukallaf fi dzalika ing dalem mengkono ma asyartu wa arsyadu ma lan luwih nuduhakeni barang yaslukuhu kang ngambang sapa mukallaf hu ing ma minal masaliki saking pira-pira dalan at-ta'addubu iku gawe tatakrama bima kelawan barang sahakang bener apa ma kang sah apa ma annabiyina saking nabi kita sayyidil awwalin kang dadi gustine pira-pira wong kang awal wal akhirin lan pira-pira wong kang akhir wa akramis sabiqin lan luwih mulyane pira-pira wong kang dingin wallahikin lan pira-pira wong kang keri salawatullah utawi tambah rahmat ta'zimi Allah wa salamuhu lan keselamatane Allah alaihi iku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekerene pira-pira nabi wa ala sairin nabiyyin lan ing atase sekerene pira-pira nabi fa idza kana haluha ma wasaftuhu minaz zawal wa sur'ati tahwul wal intiqal jika telah menyadari bahwa keberadaan dunia sebagaimana yang telah saya singgung, telah saya sampaikan, telah saya sifati bahwa dunia itu adalah cepat punah, cepat berubah, banyak perubahan-perubahan. Wahaluna demikian juga dengan keberadaan kita. Wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu sementara kita diciptakan tidak ada lain kecuali hanyalah berbakti menyembah kepada Allah sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian-uraian yang sebelumnya, itu minal qiyam bi a'ba'il ibadah fahaqqun alaina, maka menjadi keharusan bagi kita, fahaqqun alal mukallaf menjadi keharusan bagi orang yang sudah mukallaf ayyadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, untuk mengikuti orang-orang baik, orang-orang yang telah menjadi pilihan dari Allah. Al-mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil, orang yang telah baligh dan berakal. Dinamakan mukallaf karena telah masuk dalam perintah dari Allah untuk melakukan syariat. Dengan dipaksa, mau tidak mau harus mengikuti dari tuntutan syariat yang telah Allah sampaikan kepada Nabi. Jadi madhab orang-orang pilihan. Kemudian wa yasluka maslaka ulil nuha, juga menempuh jalan orang-orang yang berakal.
ulil absar, orang yang memiliki penglihatan hati. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaihi, dan hendaknya juga untuk bersiap-siap melaksanakan yang telah saya isyarahkan. Wa yahtamma lima nabbahtu alaih, dan juga untuk betul-betul memperhatikan terhadap sesuatu yang telah diingatkan. Wa asbabu tariqin lahu fi dzalika wa arsyadu ma yasluhu minal masalik at-ta'addub bima sahha an nabiyina. Jalan yang paling benar, jalan yang paling menunjukkan adalah dengan at-ta'addub bima sahha, dengan bertata krama, dengan tata krama bima sahha, sebagaimana yang telah disampaikan melalui hadis yang sahih dari Nabi kita Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Wa ma khalaqtu wa ma umirtu illa liutammima makarimal akhlaq. Nah, jadi Rasulullah itu diperintah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sendiri itu yang mengajarkan, langsung Allah sendiri ya, yang mengajarkan adab itu. Yaitu Rasulullah ketika dalam kandungan ayahnya sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian setelah Rasulullah terlahir beberapa bulan, ibunya juga dipanggil. Menurut beberapa mufassirin, jadi Allah dengan skenario seperti itu memang sengaja agar Allah sendiri yang akan mengajarkan adab kepada Nabi. Sebab manusia itu memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Jadi kalau ayah ibunya ini ada sampai Nabi ini berkembang, maka yang akan mempengaruhi adalah ayah ibunya. Tapi skenario Allah ya, ayahnya dipanggil lebih awal ya, jauh sebelum Rasulullah terlahir. Kemudian ibunya. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi yang mengajarkan adab adalah Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan adab dengan yang terbaik. Maka jadilah itu Rasulullah yang termasuk Sayyidul Awwalin, Sayyidul Akhirin, Akramis Sabiqin, Akramil Lahikin. Salawatullah salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Wa qad qala Allah Ta'ala, lan teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala, wa ta'awanu, lan tulung tinulungo sapa sira kabeh. Wa ta'awanu, lan tulung tinulungo sapa sira kabeh alal birri ing atase kebagusan. Alal birri ing atase kebagusan, wa taqwa lan takwa. Takwa lan takwa. Berdasarkan firman Allah, anjuran agar supaya kita ta'awun alal birri, untuk tolong menolong dalam kebajikan, tolong menolong di dalam bertakwa, saling mengingatkan di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa sahhalan sa'an Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Kanjeng Nabi, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, wallahu ta'ala Allah fi aunil abdi, iku ing dalem nulungi ing kawula, maka ing dalam salakini ono sapa abad fi auni akhihi, iku ing dalem oleh nulung dulure ahad, fi auni akhihi ing dalem oleh nulung ahad. Nah, di depan disebutkan ulil absar, ulin nuha, ulil absar, ulin nuha. Ada sebuah ijazah ya, untuk
seseorang itu memiliki kecerdasan intelektual, ya. Ini diambilkan dari ayat yuqalu liquwatil qalbi al-mudrika basirah wa basarun, ya. Untuk memiliki kecerdasan hati, kecerdasan berpikir adalah ayat fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yawma hadida. Itu surat Qaf ayat 22. Ini seorang kiai memperoleh ijazah dari sumbernya dari Kiai Haji Samsuddin mana itu? Madura mana itu? Nah, Batu Ampar. Kiai Samsuddin mengijazahkan ke Lirboyo, ya. Kemudian dari Kiai Lirboyo itu santri-santri Lirboyo banyak mengamalkan amalan-amalan dari ayat ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadida. Jadi fakashafna untuk membuka hati. Ghita'aka yang senantiasa tertutup, ya. Kok angil belajar, ya. Kok sulit memahami satu materi misalnya. Fabasurukal yawma hadida. Maka pada hari ini Allah buka dengan ketajaman. Jadi jam'ul basar adalah al-absar. Jama' absar itu adalah jamaknya basar. Kemudian basair jamaknya dari lafaz basirah. Jamaknya lafaz basirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang, membantu seseorang sepanjang orang itu juga berkenan membantu saudaranya yang lain. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada perhatian dari Allah, termasuk dalam segala bentuk bantuan apapun, ya. Sepanjang ada kepedulian dengan orang lain, Allah peduli. Kalau kita peduli kepada orang lain, Allah yang peduli kepada kita. Wa innahu lan sak temeni Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utai sabane wong dalai iku nudahaken sapa man ala khairin. Ing atase kebagusan falahu moko iku kedue man. Falahu moko iku kedue man mithlu ajri fa'ilihi. Utawi sepadani ganjarani wong kang ngelakoni khair. Orang yang menunjukkan kebaikan maka ia akan memperoleh pahala orang yang melakukan kebajikan itu. Nah, jadi kalau memberikan contoh yang baik kok ditiru oleh yang dicontoh, maka secara otomatis ia memperoleh pahala juga. Pulang kampung saat liburan, ya, karena perilakunya yang baik, akhlaknya yang baik, tetangganya, familinya tertarik untuk ikut mondok. Karena yang menjadi corong pesantren itu adalah ya kita yang ada di pesantren. Semua masyarakat akan menilai, ya, tanpa harus bersuara. Jadi perilaku kita, haliah kita itu dinilai oleh masyarakat. Kok ada tetangga yang bertamu kemudian pesen untuk mempercayakan anaknya untuk ikut ke sini, berarti penilaian selama ini dapat penilaian positif dari masyarakat. Itu dalla ala khair, ya. Maka anaknya yang dipondokkan sepanjang dia mondok, sepanjang dia ngaji, yang memberikan teladan baik itu juga Allah akan alirkan pahala. Setiap yang ikut itu ngaji, maka dari pahala yang ngaji itu juga disumbangkan kepada yang memberikan petunjuk. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi
man utahe sapane wong da'a iku ngajak sapa man ila hudan maring pitutuh ila hudan maring pitutuh kana muka ana lahu iku kedhe man minal ajri saking ganjaran mithlu ujurin apa mithla ujuri man apa umpamane ganjaran wong tabi'ahu kang manut sapa man hu ing man da'a tabi'ahu kang manut sapa man hu ing man da'a la yang kusukang orang ngurangi dzalika apa mungkono ujuru man tabi'ahu min ujurihim saking ganjarani wong min ujurihim saking ganjarane wong kang manut syai'an ing suwi-wiji. Masih hadis yang senada, orang yang mengajak untuk ke jalan yang benar kepada petunjuk, maka ia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang diajak, yang tidak mengurangi sedikit pun dari mereka. Jadi yang diajak sudah melakukan kebajikan. Nah, pahala orang yang mengajak itu sama dengan orang yang diajaknya tanpa mengurangi pahala dari santrinya itu. Ya, katakanlah santri untuk mudah. Santrinya melakukan kebajikan, maka sang kiai akan memperoleh pahala sebagaimana yang didapat oleh si santri tanpa mengurangi pahala si santrinya. Wa annahu lan satamni kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa kanjeng Nabi li aliyin maring Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu fa wallahi muqaddami Allah la ayyahdiya muka yektine nutuhaken Allahu sapa Allah bika kalawan sira rajulan ing wong lanang wahidan kang siji khairun iku luwih bagus min humrin na'ami tenimbang saking sedekah untuk abang min humrin na'ami tenimbang saking sedekah untuk abang. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, demi Allah yang telah memberikan hidayah disebabkan kamu memberikan hidayah kepada seseorang, memberikan hidayah kepada satu orang, itu lebih baik bagimu daripada bersedekah onta merah. Apa artinya onta merah? Artinya onta merah itu kan barang langka, ya. Nah, kalau ada maka harganya mahal, tentu mahal. Onta itu adalah kendaraan. Katakanlah di zaman sekarang Alphard, ya, atau mobil apa yang lebih tinggi dari Alphard, ya. Mengajak seseorang disertai dengan hidayah dari Allah, ya. Orang nakal misalkan kemudian didekati, kok bisa bertaubat, bisa menuju ke jalan yang benar, maka itu demi Allah itu lebih baik daripada bersedekah Alphard, ya, atau kendaraan termahal. Nah, ini konon banyak dikisahkan yang dapat mendekati kemudian membimbing orang-orang nakal adalah di zamannya Gusmi, ya, yang sampai saat ini daerah Gondang Legi itu ada. Dulu bajingan Gondang Legi di terminal, ya, itu sampai sekarang menjadi pimpinan wiritanya Gusme itu. itu istighosanya itu loh, apa itu? Dzikrul wafilin. Nah, dzikrul wafilin itu akibat dulu pendekatan dari Gusme yang kemudian Allah berikan hidayah, sekarang jadi pimpinannya. Dulu pimpinannya preman-preman di terminal Gondang Legi. Sampai model cara kopiahnya persis kopiahnya Gusmi yang sampai saat ini rutin dzikrul wafilin di
makam-makam para kiai. Para itu muka ningali sapa ingsun an ajma'ah ing yen to ngumpulaken sapa ingsun mukhtasaran ing kitab kang ringkes minal ahadits saking pira-pira hadis as-sahihati kang sahih mustamilan kang mengkuh alama ing atase barang yakunu kang ono apa ma tarikon iku dalan li sahibihi maring wong kang nglakoni mukhtasar ilal akhirati maring akhirat. Setelah saya cermati, saya lihat kata musannif, maka saya akan mengumpulkan mukhtasar hadis ringkasan dari beberapa hadis yang sahih yang menghimpun menuju jalan bagi orang yang melakukan kepada akhirat, untuk menunjukkan petunjuk kepada akhirat. Wa muhassilan lan kan ngasilhaken li adabihi maring pira-pira tetakramani sahib al-batinati kang batin wa dhahirati lan kang batin. Dan dengan hadis itu dapat membenahi adab bagi orang yang melakukan, baik itu adab batin ataupun adab yang al-zahir. Jami'an tur kang ngumpulaken ditarghibi maring demenaken wa targhibi lan meden-medeni kufar wa targhibi lan meden-medeni kufar. Jami'an ditarghib ya, juga menghimpun untuk memberikan dorongan menjadi lebih baik dan menjadi at-tarhib, menjadi ancaman bagi orang-orang kafir. Wasairi anwa'i adabi salikin lan sekarini pira-pira warnani tetakramani wong kang ngembah maring Allah. Lan sekarini pira-pira warnani tetakramani wong kang ngembah maring Allah. Dan kemudian juga akan dijelaskan tentang beragam adab salikin. Salikin itu orang yang menuju kepada Allah. Min ahadisiz zuhdi, ngatani saking pira-pira hadis kang nerangaken zuhud. Yaitu hadis yang menerangkan tentang zuhud, wa riyadatin nufus lan riyadai awak, kemudian riyadah melatih diri ya, wa tahdibil akhlak lan bersihaken akhlak, wa taharatil qulubi lan pira-pira nyucini pira-pira ati, membersihkan hati, wa ilajiha lan nambani al-qulub, mengobati hati yang telah rusak, wasyanatil jawarihi lan ngreksa pira-pira anggota, kemudian juga menjaga organ tubuh ya, tindakan preventif untuk menghindarkan dari yang salah. Wa izalati wijajiha lan ngilangaken bengkongi al-qulub, hati yang cenderung bengkong miring dihilangkan. Wa ghairi dzalika lan diani mengkono-mengkono kabeh min maqasidil arifin saking pira-pira sejane wong kang makrifat ing Allah dan lain sebagainya dari tujuan orang-orang arifin, orang-orang yang telah mengenal Allah. Wa altazimu lan netepi sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar alla adzkura ing yen ta ora nutur sapa ingsun illa hadisan angin ing hadis sahihan kang sahih minal wadihati saking pira-pira hadis kang pertelo. Saya tetap konsisten ya, hanya akan
menyertakan hadis-hadis yang sahih saja. Yang saya himpun di dalam kitab ini, ya, kata musannif, hanyalah hadis yang sahih. Itu hadis yang menjelaskan mudhafan kang den kumpulaken ilal kutubi maring pira-pira kitab as-sahihati kang sahih al-masyhurati kang masyhur. Itu hadis-hadis yang telah dihimpun di dalam kitab-kitab sahih yang telah masyhur. Wa saddiru lan ngawiti sapa ingsun al-abwab ing pira-pira bab minal Qur'ani saking Qur'an al-azizi kang mulya bi ayatin kalawan kira-kira ayat karimatin kang mulya. Ciri khas dari kitab ini, ya, nanti kita akan jumpai mesti ketika mengawali itu diawali dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Wa wasyiha lan yento berseni sapa ingsun ma ing barang yahtaju kang butuh apa ma ila dabtin maring melanggeri au syarhin utawa maring nerangaken makna maring makna ing makna khafiyin kang samar. Kemudian saya jelaskan juga untuk kalimat-kalimat tertentu, untuk keterangan-keterangan tertentu, bahkan ada penjelasan yang mengandung makna yang masih tersembunyi. Binafa isah kelawan pira-pira makna kang indah. Minat tambihati saking pira-pira pekiling, ya. Dikasih makna yang indah dari at-tanbihat, ya, untuk mengingatkan. Wa idza qultu lan takalan ngucap sapa ingsun fi akhir hadisin ing dalam akhir hadis muttafaqun alaih ing kalimat muttafaqun alaih, kalau saya sampaikan di akhir hadis ungkapan kalimat muttafaqun alaih, kalau ada kalimat muttafaqun alaih di akhir hadis, fa maknahu muka utai maknani muttafaqun alaih rawahu iku ngriwayataken ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Nanti di akhir hadis kalau ada kalimat muttafaqun alaih, itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa arju lan ngarep-ngarep sapa ingsun intamma lamun sempurna hadal kitab apa ikilah kitab ayyakuna ing yen ta ono apa hadal kitab saikon iku kang giring lil mu'tani maring wong kang nemen-nemeni bihi kelawan hadal kitab ilal khairati maring pira-pira kang bagus. Saya berharap setelah penyempurnaan penulisan ini, setelah dipelajari oleh orang yang mempelajarinya, itu dapat menghantarkan untuk kebajikan. Hajizan turkang ngaling-ngalingi lahu maring saikon, lahu maring mu'tani bihi an anwa'il qabaihi saking pira-pira warnane pira-pira perkara kang Allah. Dan juga harapan kami dapat menghalangi, dapat menghindarkan orang yang telah mempelajari itu dari beragam keburukan. Wal muhlikati lan pira-pira perkara kang rusak, keburukan, sesuatu yang menghancurkan. Wa ana sailun, gitu ya. Begitu. Apa itu? Wa ana sailun gitu. Wa ana utawi ingsun sailun iku wong kang takon akhon ing dulur intafa kang ngalap manfaat sapa akhon wisaiin kalawan suwi-wiji minhu saking hadal kitab ayat wa ing yen tundungaken sapa
akhon li maring ingsun wali walidayah lan maring pira-pira wali walidayah lan maring wong tua loro ingsun. Dan saya nanti tanyakan kepada orang yang telah ngaji itu untuk dapat dimanfaatkan, untuk dapat mengambil manfaat darinya. Setelah dapat mengambil manfaat, ya jangan lupa saya yang nulis ya, untuk berkenan mendoakan saya, mendoakan kedua orang tua saya. Itu kata Asy-Syaikh pengarangnya ini, Al-Arif Al-Alim Al-Arif Billah Muhyiddin Abi Bakar Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi memang dalam setiap mengawali kitab ya, itu ya menjadi keharusan bagi yang mengkaji, bagi kita untuk mendoakan ya. Ketika kita mendoakan, maka sang musannif itu hadir ya. Hadir tang tolesan ikun akiyongku, tang tolesan dikaji ya. Nah ketika musannifnya hadir, itu mungkin banyak siri-siri yang kurang paham, yang kemudian Allah berikan pemahaman, Allah berikan kemudahan. Jadi pesannya musannif hendaknya dapat mengambil manfaat dari kitab ini. Jangan lupa saya didoakan orang tua saya, kedua orang tua saya, wa masyayikhi lan piro-piro guru ingsun, wa katibihi lan wong kang nulis kitab. Tidak lupa yang menulis, yang menulis ya. Kalau yang mengarang syekhnya ini, juru tulisnya sekretaris ya, katibnya sekretaris sang penulis kitab ini. Kalau sekarang dicetak ya, lebih canggih lagi, sudah berupa dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk aplikasi ya. Nah dulu untuk membeli kitab ini mahal ya, dan itu menjadi kebanggaan para kiai dulu. Jadi nunggu panen dulu. Nah, kalau mau beli kitab nunggu panen. Nah, baru setelah panen belanja kitab. Nah sekarang mudah ya, bahkan mengurangi income dari penerbitnya ya, mengurangi masukan kepada yang memiliki, bahkan sang penulis untuk buku-buku tertentu ya. Mengapa? Karena banyak dibentuk dalam bentuk PDF ya. Kan gak laku kitabnya ya. Mengurangi. Sekarang itu asal menjadi kutu buku ya, 24 jam bisa saja membaca ya. Karena begitu dibukanya buku, tidak perlu mahal-mahal untuk beli buku ya, cukup bermodalkan HP itu ya, dengan HP itu banyak mendapatkan file-file kitab ya, file-file kitab mudah sekali sekarang. Kitab tidak mesti harus bertumpuk sak kamar begini ya, cukup di dalam mesin ya. Tetapi tetap membutuhkan yang asli, karena dikhawatirkan banyak terjadinya perubahan ya. Tetap harus melihat kepada yang asli ya. Wasair ahbabina lan sekarini piro-piro kekasih ingsun, teman-teman saya, orang-orang yang saya cintai juga didoakan. Wal muslimin lan piro-piro wong Islam ajma'in halis kabehane. Wa 'alallahi lan iku tetep ing atase Allah al-karimi kang mulya iktimadi utawi tetanggenan ingsun. Hanyalah kepada Allah al-karim saya berpegang teguh. Wa ilaihi lan iku maring Allah tafwidi utawi pasrah ingsun. Hanyalah kepada Allah saya berserah. Salah satu fungsi dari khabar muqaddam itu bermakna hasr ya, bermakna hanya kepada Allah. Wa ilaihi tafwidi wastinadi lan sandaran atau sendenan ingsun. Hanyalah kepada Allah saya berserah, hanyalah kepada Allah saya bersandar.
wa hasbiyallah wa hasbiyallah wa hasbiyallah lan sak bagus-bagus kang nyukupi ingsun Allahu sapa Allah wa ni'mal iku sak bagus-bagus al-wakil al-wakilu wa ni'mal wakilu al-wakilu sapa Allah kang den pasrai wala haula lan ora ono rekodaya wala quwata lan ora ono kekuatan iku maujud illa billahi angin kalawan Allah illa billahi kalawan Allah al-azizi kang maha mulya al-hakimi tur kang maha wijaksana al-hakimi tur kang maha wijaksana. Dalam 3 pertemuan ini kita dapat menyelesaikan dari muqaddimah yang telah disampaikan oleh al-musannif ya. Mudah-mudahan tetap diberi kekuatan, kesehatan sehingga dapat meneruskan sedikit demi sedikit dari kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Demikian Wallahu a'lam.